I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu model Student Centered Learning atau disebut dengan SCL. Pada model ini, peserta belajar dituntut untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan suatu kasus atau masalah yang nyata di masa lalu. Pada intinya, studi kasus ini adalah suatu metode yang digunakan dalam penyajian suatu pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui sebagai bahan pembelajaran. Kemudian, kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar masalah tersebut. Dan di sini ada 2 studi kasus, yaitu yang pertama studi kasus lengkap atau disebut dengan terbuka. Dan kemudian yang kedua yaitu studi kasus yang tidak lengkap atau disebut dengan tertutup. Yang pertama, studi kasus yang lengkap menggambarkan sepenuhnya situasi dan solusi-solusi atau tindakan yang bisa direkomendasikan dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua yaitu studi kasus yang tidak lengkap atau disebut dengan tertutup, yaitu menggambarkan peristiwa yang nyata sampai pada batasan-batasan tertentu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjuti materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam studi kasus. Yang pertama, guru harus mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran menggunakan metode studi kasus ini. Yang kedua, dalam persiapan, guru harus memiliki kasus yang sesuai dan menganalisis secara rinci terhadap kasus yang akan dipecahkan. Yang ketiga, guru membagi kelas menjadi pasang-pasangan atau kelompok dan guru memberikan sebuah kasus. Yang keempat, setelah itu, siswa akan mendiskusikan suatu kasus yang diberikan oleh gurunya di dalam kelompoknya. Yang kelima, kemudian setiap pasangan atau kelompok akan membuat rangkuman mengenai suatu kasus dengan lengkap mengarah pada pemecahan masalah. Yang keenam, kemudian waktu diskusi atau memecahkan masalah. Setelah berakhir, setiap pasangan atau kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelas. Yang ketujuh, guru akan menilai hasil diskusi mereka. Yang dinilai oleh gurunya adalah bagaimana sikap siswa dalam mengembangkan pola pikirnya dan bagaimana mereka mengemukakan pendapat saat melakukan diskusi dalam kelompok dan bagaimana cara mereka memecahkan suatu masalah. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran studi kasus. Adapun yang akan saya sebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama, tentang kelebihan strategi pembelajaran studi kasus. Pertama, kelebihannya ialah pendekatan studi kasus itu biasanya lebih fleksibel. Kenapa? Karena desainnya memang ditujukan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan. Baru yang kedua, kelebihannya studi kasus ini mendalam dan komprehensif. Maksudnya, metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa fenomena secara mendalam dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kasus yang diteliti. Dan masih banyak lagi kelebihan dari studi kasus ini.
Dan akan saya sebutkan juga beberapa kekurangan dari strategi studi kasus. Yang pertama, studi kasus ini memiliki keterbatasan generalisasi. Kenapa? Karena salah satu kelemahan studi kasus adalah kesulitan dalam melakukan generalisasi secara luas. Karena penelitian berfokus pada kasus yang spesifik, hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung pada populasi yang lebih besar atau situasi yang berbeda. Yang kedua kekurangannya studi kasus ini ialah subjektivitas. Dengan studi kasus biasanya peneliti studi kasus seringkali melibatkan penilaian dan interpretasi peneliti. Dan masih banyak, dan ada lagi beberapa kekurangan dari studi kasus ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan studi kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.